Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahida, mahasiswi program studi Magister Keuangan Publik Institut Nobel Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai relevansi penerapan teori klaster Porter di wilayah pedesaan dengan infrastruktur jaringan internet yang belum memadai. Menurut saya, topik ini menarik karena saat ini pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan nasional, tetapi juga pada bagaimana setiap daerah mampu mengembangkan potensi lokalnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam pembangunan ekonomi lokal adalah teori cluster Porter. Teori cluster Porter menurut Michael Porter adalah suatu pengelompokan berbagai pelaku ekonomi yang berada dalam satu wilayah dan saling berhubungan. Pelaku tersebut tidak hanya terdiri dari perusahaan atau pelaku usaha, tetapi juga dari stakeholder seperti pemerintah, distributor atau pemasok, lembaga pendidikan, serta institusi pendukung yang lain. Melalui kolaborasi yang terjalin di antara mereka, akan tercipta pertukaran pengetahuan, peningkatan efisiensi, dan lahirnya inovasi-inovasi yang terbaru. Dan pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Namun di sisi lain, pertanyaan muncul, apakah teori ini masih relevan terhadap wilayah pedesaan yang infrastruktur internetnya belum memadai? Menurut saya sendiri, jawabannya adalah masih sangat relevan, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah pedesaan tersebut. Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, kekuatan utama suatu daerah sebenarnya terletak pada potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Misalnya pada sektor pertanian, perikanan, kerajinan, maupun pariwisata desa. Potensi tersebut dapat berkembang apabila para pelaku usaha mampu bekerja sama dalam suatu klaster ekonomi. Akan tetapi, di era digital saat ini, masih banyak desa yang menghadapi keterbatasan akses internet. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan memasarkan produknya secara daring. Petani pun menjadi sulit untuk memperoleh informasi harga pasar yang real time secara cepat, dan pelaku wisata desa mengalami keterbatasan dalam mempromosikan desa wisatanya. Akibatnya, daya saing ekonomi lokal menjadi kurang optimal. Meskipun demikian, keterbatasan internet bukan berarti teori cluster Porter tidak dapat diterapkan. Justru disinilah teori ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar sektor ekonomi tetap menjadi faktor utama dalam pembangunan suatu wilayah. Adanya kelompok tani, koperasi, kelompok nelayan, maupun kelompok sadar wisata atau biasa disebut Pokdarwis sebenarnya sudah mencerminkan bentuk klaster yang tumbuh dari kedekatan geografis dan kerjasama masyarakat. Jika kita melihat dari sisi spasial, Indonesia memiliki banyak kawasan yang telah berkembang sebagai sentra produksi, seperti sentra kopi di Toraja, sentra garam di Madura, maupun sentra tenun di Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pembentukan klaster sebenarnya sudah ada. Dan yang masih perlu diperkuat adalah ekosistem pendukungnya seperti akses internet, infrastruktur transportasi, pelatihan sumber daya manusia, serta akses terhadap pembiayaan dan pasar atau finance. Dan menurut saya, disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Dalam suatu pembangunan ekonomi lokal, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membangun kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, atau institusi, serta sektor swasta. Pembangunan infrastruktur digital juga harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan memperkuat daya saing daerah. Sebagai contoh, ketika akses internet di pedesaan semakin baik, pelaku UMKM dapat memasarkan produknya melalui marketplace. Petani dapat memperoleh informasi harga secara real time,
serta destinasi berupa desa wisata dapat menjangkau wisatawan melalui promosi digital. Dengan demikian, manfaat dari adanya klaster akan semakin optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kesimpulan, menurut saya, teori cluster porter tetap relevan diterapkan di wilayah pedesaan, meskipun infrastruktur internet tersebut belum memadai. Namun, keberhasilan penerapannya memerlukan dukungan kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur digital, serta kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Demikian penerapan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, serta teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.